Hari Jumat sore, langit di kawasan Tretes sudah mulai berubah warna ketika 5 orang sahabat itu turun dari mobil yang mereka sewa. Udara dingin langsung menyambut mereka. Jauh berbeda dengan panas kota yang baru saja mereka tinggalkan. Mereka adalah Raka, Dimas, Fajar, Maya, dan Nina. Raka adalah orang yang paling berpengalaman mendaki di antara mereka. Sementara yang lain baru beberapa kali naik gunung. Ini pertama kalinya kita ke Arjuna lewat jalur Tretes ya? Tanya Dimas sambil memanggul Carrier. Iya, katanya jalur ini capek, tapi ya pemandangannya bagus. Jawab Raka sambil tersenyum. Maya terlihat paling semangat. Ia sibuk mengambil foto di depan gapura pendakian. Sedangkan Nina hanya tertawa melihat tingkah sahabatnya itu. Kalian duluan, aku mau bikin konten bentar. Fajar menggeleng. Kalau nanti sinyal hilang jangan nyesel ya. Mereka semua tertawa. Suasana masih terasa ringan. Belum ada satupun yang menyangka kalau perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka berjalan menuju pos registrasi. Di sana hanya ada beberapa pendaki lain yang sedang mengisi data. Seorang bapak tua duduk di depan pos sambil menyeruput kopi hitam. Rambutnya sudah memutih. Tatapannya tajam. Saat rombongan Raka selesai mengisi formulir, bapak itu memandang mereka satu persatu. Tatapannya berhenti cukup lama pada Maya. Perempuan itu mengenakan jaket merah terang. Warnanya sangat mencolok dibanding warna hutan di sekitarnya. Bapak itu akhirnya membuka suara. Boleh saya ngomong sebentar? Raka menghampiri. Iya pak. Bapak itu menunjuk jaket merah yang dipakai Maya. Itu yang jaket merah, kalau bisa diganti. Maya terlihat bingung. Kenapa memangnya pak? Bapak itu menghela nafas. Di gunung ini ada kebiasaan yang sebaiknya dihormati nak. Dimas ikut mendekat. Karena warna merah ya pak? Bapak itu mengangguk pelan. Bukan soal percaya atau enggaknya. Kadang yang tinggal di atas sana suka salah paham. Semua saling berpandangan. Fajar tertawa kecil. Hehe. Wah, mulai nih. Bapak itu tidak ikut tertawa. Gunung itu rumah. Kita cuma tamu. Kalau rumah orang ya ikuti aturan rumahnya. Suasana mendadak hening. Raka akhirnya menoleh kepada Maya. Mai, ada jaket lain. Maya membuka tas. Adanya hitam, tapi ini baru beli. Nina langsung menyenggol bahunya. Ganti aja. Maya terlihat ragu. Ah, lebay amat. Namun entah mengapa, melihat wajah bapak tua itu yang benar-benar serius, Maya akhirnya mengangguk. Iya deh. Aku ganti. Ia masuk ke toilet kecil di samping pos, lalu mengganti jaket merahnya dengan jaket hitam. Bapak tua itu hanya tersenyum tipis. Semoga perjalanan kalian lancar, nak. Singkat cerita, pendakian dimulai sekitar pukul 4 sore. Jalur awal masih cukup bersahabat. Suara burung terdengar dari balik pepohonan. Udara terasa lembab. Sesekali angin membawa aroma tanah basah yang khas pegunungan. Dimas berjalan paling depan. Wah, enak juga ya jalurnya. Belum juga sejam. Jawab Raka sambil tertawa. Perjalanan berlangsung santai. Mereka banyak bercanda, saling mengejek. Sesekali berhenti mengambil foto. Semuanya tampak normal.
Mereka memutuskan bermalam di sana. Setelah tenda berdiri, mereka membuat kopi dan memasak mie instan. Api kecil dari kompor membuat suasana terasa hangat. Dingin mulai menusuk tulang. Di luar tenda hanya terdengar suara angin yang sesekali melewati pepohonan. Tiba-tiba, Nina menoleh ke arah hutan. "Hei, kalian dengar nggak?" Semua ikut diam. Seperti seseorang memukul batang pohon menggunakan kayu. Pelan, teratur. Dimas langsung berdiri. "Itu suara apa ya?" Raka mendengarkan beberapa detik. "Ah, itu mungkin ranting. Tapi kok ritmenya aneh ya?" jawab Nina. Lalu hening. Suara itu hilang begitu saja. Fajar mencoba mencairkan suasana. "Palingan cuma burung malam pakai palu," balas Dimas. Semua kembali tertawa. Walaupun sebenarnya tidak ada satupun yang benar-benar merasa tenang. Pukul 2 dini hari, alarm berbunyi. Mereka mulai bersiap menuju puncak. Langit cerah, bintang terlihat sangat banyak. Udara jauh lebih dingin dibanding malam sebelumnya. Mereka mulai berjalan. Senter kepala menjadi satu-satunya penerangan. Semakin tinggi mereka mendaki, jalur berubah semakin terjal. Beberapa kali mereka harus berhenti mengatur nafas, namun semangat masih tinggi. Menjelang matahari terbit, mereka sudah berada di jalur yang berbatu. Kabut tipis mulai muncul. Matahari perlahan naik. Cahayanya menembus sela pepohonan. Pemandangan itu membuat semua rasa lelah seolah hilang. "Wah," Maya langsung mengeluarkan ponselnya. "Ini keren banget." Sekitar pukul 12 siang, mereka akhirnya berhasil mencapai puncak. Sorak-sorai langsung pecah. "Alhamdulillah." Raka mengangkat kedua tangannya. Mereka saling berfoto, makan bekal, beristirahat hampir 1 jam. Tak ada tanda-tanda buruk, tak ada firasat aneh. Semuanya terlihat seperti pendakian biasa. Sekitar pukul 1 siang, mereka memulai perjalanan turun. Kabut mulai turun lebih cepat dari perkiraan. Angin bertiup semakin dingin. Pepohonan perlahan tertutup warna putih. Jarak pandang semakin pendek. Raka beberapa kali mengingatkan, "Jangan kepisah, jangan jalan sendiri-sendiri ya." Semua mengangguk. Namun sekitar 30 menit kemudian, Maya tiba-tiba berteriak, "Aduh!" Semua langsung berhenti. "Ada apa, Mai?" tanya Dimas. Maya terduduk sambil memegangi pergelangan kaki kirinya. "Aku kayak kesandung." Raka berlutut memeriksa. Aneh, di jalur itu tidak ada batu besar, tidak ada akar, tidak ada apapun yang bisa membuat orang jatuh. Tetapi kaki Maya sudah mulai membengkak. Saat membantu Maya berdiri, entah kenapa, Raka merasakan sesuatu. Seperti ada hembusan angin yang sangat dingin melewati tengkuknya. Bukan angin biasa, rasanya seperti seseorang baru saja berdiri sangat dekat di belakangnya. Raka spontan menoleh. Kosong, hanya kabut, pepohonan dan kesunyian. Namun jauh di balik kabut, ia sempat melihat sesosok bayangan hitam berdiri diam di antara batang-batang pinus. Saat Raka berkedip, bayangan itu menghilang. Raka!" Suara Dimas membuyarkan lamunannya. Gimana?" Raka menarik nafas panjang. "Kakinya gak mungkin dipaksa."
Aku turun cari bantuan dulu ya. Fajar langsung menolak. Jangan sendiri, Raka menggeleng. Kalau semua turun, Maya makin lama di sini. Aku hafal jalurnya. Tak ada yang menyadari. Keputusan itulah yang menjadi awal dari mimpi buruk selama 4 hari. Raka menurunkan carrier besarnya. Ia hanya membawa botol minum yang tersisa setengah, senter kepala, jas hujan, dan sebuah peluit. Ia berpikir dirinya hanya akan turun beberapa ratus meter, bertemu rombongan pendaki lain atau petugas, lalu kembali membawa bantuan untuk Maya. Kalau 1 jam aku belum balik, jangan pindah dari sini ya, kata Raka. Dimas mengangguk. Iya, kami tunggu. Fajar menepuk bahunya. Hati-hati, Rak. Nina terlihat cemas. Jangan ngebut. Kabut di sini makin tebal, Rak. Raka mengangguk pelan. Oke, siap. Ia mulai menuruni jalur seorang diri. Beberapa menit pertama, semuanya masih terasa biasa. Jalur yang tadi mereka lewati masih terlihat jelas. Bekas pijakan sepatu juga masih ada. Namun semakin jauh ia berjalan, kabut turun semakin rapat. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Pepohonan pinus di kanan kiri berubah menjadi bayangan-bayangan gelap yang menjulang tinggi. Angin mulai bertiup pelan. Anehnya, suasana mendadak sangat sunyi. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga. Bahkan suara langkah kakinya sendiri terasa seperti tertelan oleh hutan. Raka berhenti. Ia mencoba mengingat jalur. Harusnya belok kiri di sini. Ia melangkah beberapa menit kemudian. Ia melihat sebuah pohon besar. Batangnya sangat tua. Akarnya mencuat keluar seperti ular raksasa yang melilit tanah. Kayaknya tadi nggak ada pohon ini dah. Raka tidak terlalu memikirkannya. Ia terus berjalan. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Sampai akhirnya ia kembali berhenti. Nafasnya mendadak terasa berat. Di depannya berdiri pohon yang sama. Batang besar, akar yang menjulur. Bentuk cabang yang patah di bagian atas. Raka mengerutkan dahinya. Perasaan ia melihat sekeliling. Tidak ada penanda apapun. Mungkin hanya pohon yang mirip. Ia kembali berjalan. Kali ini ia sengaja memilih arah yang berbeda. Sesekali ia menandai batang pohon menggunakan ujung pisau kecil yang dibawanya. Ayo, jangan panik, dalam hatinya berkata. Setengah jam kemudian, dadanya langsung terasa sesak. Di hadapannya kembali berdiri pohon yang sama. Bahkan bekas goresan pisau yang baru saja ia buat masih terlihat sangat jelas. Raka menelan ludah. Ini mustahil. Ia mulai memanggil. Mas, Pak, Mas, Pak, tolong. Suara itu memantul di antara pepohonan. Lalu hilang, tak ada jawaban, dan hanya kesunyian. Kabut semakin tebal, arah mata angin seolah menghilang. Kompas di jam tangannya mulai berputar-putar tidak menentu. Raka mencoba menenangkan diri. Jangan panik, jangan panik. Ia duduk di atas batu, mengambil botol minumnya. Air yang tersisa tinggal sedikit. Ia hanya membasahi bibir. Ini air segini harus hemat. Sore mulai berubah menjadi malam. Hutan terasa berbeda.
Gelapnya seperti bukan gelap biasa. Senter di kepala yang dipakainya hanya mampu menerangi beberapa langkah di depan. Di luar cahaya lampu senternya, semuanya terasa hitam pekat. Raka memilih bertahan di bawah pohon besar yang tadi. Setidaknya tempat itu sedikit terlindungi dari angin. Ia menyandarkan punggung. Matanya mulai berat. Namun setiap kali hampir tertidur, selalu ada suara seperti ranting yang patah. Lalu di sisi lain, kemudian di belakangnya, suara itu berpindah-pindah. Seolah ada seseorang yang berjalan mengelilinginya. Pelan, sangat pelan. Raka langsung menyalakan senter. Kosong, tak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Raka menggenggam peluit. Dadanya mulai berdebar. Tolong! Tak ada jawaban. Malam pertama terasa sangat panjang. Pagi datang tanpa matahari. Kabut masih menggantung. Raka terbangun dengan tubuh menggigil. Perutnya mulai terasa kosong. Ia kembali berjalan. Kali ini ia mengikuti suara gemericik air. Menurut pengalamannya, mengikuti aliran air biasanya bisa membawanya ke jalur penduduk. Beberapa menit kemudian ia menemukan sebuah sungai kecil. Airnya jernih. Ia langsung minum di tempat itu. Membasuh wajahnya. Rasanya sedikit lebih segar. Alhamdulillah, katanya. Harapan mulai muncul. Ia mengikuti aliran sungai, namun semakin lama hutan justru berubah. Pepohonannya semakin rapat, akar-akar besar menutupi tanah. Pakis tumbuh setinggi dada, batang-batang pohon dipenuhi lumut hijau gelap. Cahaya matahari hampir tidak bisa masuk. Udara terasa semakin dingin. Raka berhenti. Ini perasaan tadi gak begini jalannya. Ia lalu menoleh ke belakang. Jalan yang tadi dilewatinya sudah tidak terlihat lagi. Tertutup semak-semak. Seolah belum pernah ada orang yang pernah lewat. Hari kedua berlalu tanpa arah. Bekalnya kini sudah menipis. Air hanya ia dapat dari cegukan batu dan tetesan daun. Tubuhnya mulai lemas. Namun yang paling membuatnya takut bukan rasa lapar, melainkan perasaan bahwa ia sedang diawasi. Beberapa kali ia merasa ada sosok berdiri di balik pohon. Saat didekati, tak ada siapa-siapa. Sesekali terdengar bisikan pelan, seperti orang memanggil namanya. Raka, Raka. Ia langsung menoleh. Kosong. Tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi lebih jelas. Raka. Suaranya lembut, mirip suara ibunya. Air mata Raka hampir jatuh. Ibu. Ia melangkah mengikuti suara itu. Baru 3 langkah, ia teringat pesan almarhum kakeknya. Kalau di gunung ada yang memanggil namamu, jangan pernah dijawab. Raka langsung menggigit bibirnya. Ia menutup kedua telinganya, lalu membaca doa pelan-pelan. Suara itu perlahan menghilang. Memasuki hari ketiga, Raka hampir tidak mampu untuk berdiri. Kakinya penuh luka, bibirnya pecah-pecah, matanya mulai cekung. Saat menjelang maghrib, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sela-sela pepohonan muncul iring-iringan manusia. Jumlahnya puluhan.
Mereka berjalan perlahan tanpa suara. Pakaiannya bukan pakaian zaman sekarang. Laki-laki memakai ikat kepala, keris dan kain panjang. Sebagian membawa tombak, sebagian lagi membawa panji-panji. Di tengah rombongan berjalan seorang perempuan yang mengenakan mahkota emas. Wajahnya sangat cantik, kulitnya pucat, tatapannya lurus ke depan, dan di belakangnya berjalan beberapa pria berbaju kebesaran, seperti panglima kerajaan. Tak satu pun dari mereka menoleh ke arah Raka. Mereka hanya terus berjalan, diam, tanpa suara langkah, tanpa suara nafas, seolah bukan manusia. Raka yang saat itu terduduk hanya mematung, tubuhnya gemetar. Rombongan itu melewatinya begitu saja, lalu menghilang di balik kabut. Seakan tidak pernah ada. Raka terduduk lemas, air matanya jatuh. Ya Allah, apa yang sebenarnya kulihat ini? Saat itulah ia mulai sadar. Mungkin ia bukan lagi tersesat di hutan biasa. Mungkin ia sedang berada di tempat yang oleh warga sekitar disebut Alas Lali Jiwo, tempat yang konon membuat siapapun lupa jalan pulang dan belum tentu bisa kembali dalam keadaan yang sama. Hari ketiga, Raka sudah benar-benar kehilangan hitungan waktu. Kalau bukan karena cahaya yang berganti antara terang dan gelap, mungkin ia sudah tidak tahu lagi apakah ini pagi, sore atau malam. Tubuhnya semakin lemah, perutnya kosong sejak 2 hari lalu. Ia hanya bertahan dari air hujan yang menetes di daun-daun besar dan sedikit air yang terkumpul di cekungan batu. Bahkan untuk berdiri pun lututnya mulai gemetar. Namun ada satu hal yang terasa lebih berat daripada rasa lapar, yaitu kesunyian. Hutan itu begitu sunyi sampai-sampai Raka bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga, tak ada suara angin yang biasanya bergesekan dengan daun-daun. Seolah seluruh hutan sedang menahan nafasnya. Raka menyandarkan tubuhnya di batang pohon besar yang sudah sangat dikenalnya. Pohon itu lagi, entah kenapa, setiap kali berjalan sejauh apapun, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Seolah pohon tersebut adalah pusat dari hutan yang mengurungnya. Aku harus keluar, ucapnya lirih. Aku juga harus pulang. Air matanya mulai jatuh. Ia teringat ibunya, ayahnya, adiknya yang selalu mengirim pesan sebelum ia mendaki. Hati-hati ya kak. Raka memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, ia menangis. Bukan karena takut, melainkan karena mulai kehilangan harapan. Menjelang maghrib, kabut turun jauh lebih tebal dibanding hari-hari sebelumnya. Warnanya putih pekat seperti asap. Jarak pandang bahkan tidak sampai 2 meter. Raka mencoba bertahan di bawah pohon besar itu. Tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Ia langsung berdiri. Senter diarahkan ke segala arah. Tak ada apa-apa. Beberapa detik kemudian, kali ini tepat di belakangnya, Raka membalikkan badan dan di sana masih kosong. Namun aroma yang sangat aneh mulai tercium. Harum bunga melati, sangat pekat. Padahal tidak ada bunga apapun di sekitar sana. Raka pun merinding. Perlahan
Ia mendengar suara nafas, bukan nafasnya sendiri. Suara itu seperti berasal dari belakang batang pohon. Pelan, berat, seolah seseorang sedang berdiri hanya beberapa langkah darinya. Raka tidak berani mendekat. Ia menggenggam tasbih kecil yang selalu dibawanya kemanapun. Mulutnya mulai melafalkan ayat-ayat pendek yang masih diingatnya. Semakin keras ia membaca doa, suara nafas itu perlahan menghilang. Namun aroma melati justru semakin menyengat. Malam mulai turun. Raka memutuskan memejamkan mata sejenak. Tubuhnya sudah terlalu lelah. Entah beberapa lama ia tidur. Tiba-tiba suara gemericik logam membuat matanya terbuka. Raka langsung duduk. Ia mengira itu suara lonceng milik pendaki. Namun semakin lama suara itu berubah. Disusul bunyi langkah-langkah kuda pelan. Semakin lama semakin dekat. Raka membeku. Di tengah kabut muncul cahaya keemasan. Awalnya hanya samar, lalu semakin terang. Perlahan-lahan terlihat 4 ekor kuda putih yang berjalan beriringan. Bulu mereka bersih tanpa noda. Matanya berkilau kemerahan. Di belakangnya, sebuah kereta besar berwarna emas muncul dari balik kabut. Ukiran di seluruh badan kereta tampak sangat indah. Lampu-lampu kecil menyala sendiri di setiap sudutnya. Yang membuat Raka merinding, kereta itu tidak mengeluarkan suara roda sama sekali. Seolah melayang beberapa senti di atas tanah. Kereta itu berhenti tepat di depan pohon tempat Raka berlindung. Pintunya terbuka pelan. Tak ada kusir, tak ada penumpang. Hanya ruang kosong di dalamnya. Namun dari dalam muncul suara lembut. Pulanglah. Suara seorang perempuan, sangat halus, sangat menenangkan. Pulang. Raka berdiri tanpa sadar. Matanya kosong, kakinya mulai melangkah sendiri. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin dekat ke kereta, dadanya terasa hangat. Semua rasa lapar, semua rasa sakit, semua rasa takut mendadak hilang. Yang ada hanya keinginan untuk masuk ke dalam kereta itu. Ia merasa di sanalah tempatnya. Di sanalah semua penderitaan akan berakhir. Saat ujung jarinya hampir menyentuh pintu kereta, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang sangat pelan. Raka. Ia berhenti. Suara itu terdengar lagi. Ya Allah, lindungi anak kami. Suara perempuan. Suara yang seperti ibunya. Kemudian disusul suara laki-laki. Itu suara ayahnya yang ia rasakan. Lalu suara-suara lain, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya. Mereka membaca doa bersama. Suara itu terdengar jauh, sangat jauh, namun cukup jelas untuk membuat Raka tersadar. Air mata langsung mengalir dari pelipis matanya. Ibu! Dalam sekejap, kereta emas di depannya berubah. Kilau indahnya memudar, warnanya menghitam. Ukiran emas berubah seperti kayu lapuk. 4 kuda putih tadi perlahan berubah menjadi sosok kurus dengan mata hitam pekat. Mulut mereka terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang panjang. Raka mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup sangat keras.
Pintu kereta yang tadi terbuka perlahan menutup sendiri. Suara itu menggema di seluruh hutan. Kemudian kabut datang semakin tebal. Kereta beserta keempat kudanya perlahan menghilang, seolah ditelan malam. Yang tersisa hanya aroma melati dan kesunyian. Raka langsung bersujud. Ia menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, kalau memang aku masih diberi kesempatan, tolong pulangkan aku. Di waktu yang sama, di rumah Raka, suasananya jauh berbeda. Rumah itu dipenuhi tetangga. Ibu Raka tidak berhenti menangis. Sudah 3 hari anaknya dinyatakan hilang. Tim pencari sudah naik turun gunung, namun tidak menemukan jejak sedikit pun. Seorang perangkat desa datang membawa kabar. Kalau besok belum ketemu, kita harus mulai persiapan terburuk. Ayah Raka hanya menunduk. Di ruang tamu sudah dipersiapkan kain putih. Bukan karena mereka yakin Raka telah meninggal, namun karena beberapa orang tua di kampung percaya jika seseorang hilang terlalu lama di gunung tanpa jejak, keluarga harus bersiap menerima segala kemungkinan. Malam itu seluruh warga berkumpul. Mereka membaca doa bersama, memohon agar Raka dipulangkan dalam keadaan apapun. Tak seorang pun menyadari doa-doa itulah yang baru saja menyelamatkan Raka dari sesuatu yang hampir membawanya pergi selamanya. Menjelang subuh, Raka kembali tertidur karena kelelahan. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir dirinya berada di tempat yang tidak seharusnya dimasuki manusia. Dan ketika matahari terbit, takdirnya akan berubah. Udara dingin menusuk wajah Raka. Pelan-pelan ia membuka mata. Kepalanya terasa sangat berat. Seluruh tubuhnya pegal seperti baru saja dihantam benda keras berkali-kali. Beberapa detik ia hanya memandang langit yang tertutup ranting-ranting pohon. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Kereta emas, 4 ekor kuda, suara ibunya, lalu semuanya gelap. Raka mencoba bangkit, namun rasa nyeri langsung menjalar dari pinggang hingga kaki. Aduh! Ia memegang batu di sampingnya untuk berdiri. Baru saat itulah ia sadar. Ia bukan lagi berada di dekat pohon besar yang selama 3 hari seolah menjadi penjara baginya. Sekarang ia berada di dasar sebuah jurang. Di kanan kirinya hanya tebing batu yang dipenuhi lumut. Beberapa batang pohon tumbang melintang di atas kepalanya. Di bawahnya mengalir sungai kecil dengan air yang sangat jernih. Raka mengerenyit. Ini di mana ya? Ia benar-benar tidak mengenali tempat itu. Kalau memang sejak awal ia berada di jurang ini, bagaimana mungkin selama 3 hari ia bisa berjalan berputar-putar di hutan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Namun ia tidak punya tenaga untuk memikirkannya. Yang paling penting sekarang, ia harus mencari pertolongan. Raka mencoba berjalan mengikuti aliran sungai. Baru beberapa langkah, tubuhnya limbung. Lututnya langsung jatuh menghantam batu. Tenaganya benar-benar habis. Bibirnya pecah. Kulit wajahnya penuh goresan. Kedua tangannya dipenuhi luka kecil akibat semak berduri. Ia duduk kembali, menarik nafas panjang, dan saat itulah ia mendengar sesuatu. Suara manusia sangat pelan, seperti ada beberapa orang yang sedang berbicara. Raka langsung menegakkan badan.
Ia menahan nafas. Benar, suara itu terdengar lagi. Coba lihat ke arah sana. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Air mata Raka langsung mengalir. Tolong! Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Ia mencoba lagi lebih keras. Tolong! Tidak ada jawaban. Raka mengumpulkan seluruh sisa tenaganya, lalu berteriak sekuat tenaga. Tolong! Suara itu menggema di antara tebing. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Itu suara orang. Raka langsung menangis. Ia terus berteriak, "Aku di bawah, aku di sini." Tak lama kemudian, beberapa wajah muncul dari atas tebing. Seorang bapak berpeci melihat ke bawah. Ya Allah, masih hidup. Beberapa warga segera menurunkan tali. Salah satu dari mereka berteriak, "Nak, jangan panik. Kami bantu naik." Raka hanya mampu mengangguk sambil menangis. Proses evakuasi berlangsung cukup lama. Tubuh Raka sudah terlalu lemah. Ia bahkan tidak sanggup menggenggam tali dengan kuat. Akhirnya 2 orang warga turun membantu mengikatkan tali ke tubuhnya. Perlahan-lahan Raka berhasil diangkat ke atas. Begitu sampai di bibir jurang, ia langsung terbaring. Langit pagi terlihat begitu indah. Untuk pertama kalinya dalam 4 hari, ia kembali merasakan hangatnya sinar matahari. Seorang warga menyodorkan air minum. "Minumnya pelan-pelan, Mas." Raka meminum beberapa teguk. Air matanya kembali jatuh. "Terima kasih." Bapak yang pertama menemukannya menatap Raka dengan wajah penuh heran. "Kamu tahu nggak? 4 hari kami cari. Tim SAR, relawan, warga, semua lewat sini. Tapi nggak pernah ada." Raka menoleh pelan. "Maksudnya, Pak?" Bapak itu menggeleng. "Jurang ini sudah diperiksa berkali-kali. Kalau memang dari awal kamu di sini, harusnya kamu sudah ketemu." Raka hanya diam. Kalimat itu membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Kalau memang begitu, selama 4 hari, sebenarnya ia berada di mana? Raka langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Di sana dokter memeriksa seluruh tubuhnya. Anehnya, menurut dokter kondisi Raka tidak sesuai dengan orang yang sudah 4 hari tanpa makan. Tubuhnya memang lemas, namun tidak mengalami dehidrasi berat. Detak jantungnya juga masih cukup stabil. Seorang perawat bahkan sempat berkata pelan, Ini aneh. Harusnya kondisinya lebih parah. Raka hanya terdiam. Ia tidak menceritakan apa yang dilihatnya. Kereta emas, iring-iringan kerajaan, pohon besar, atau suara ibunya yang menyelamatkannya. Semua itu terasa terlalu sulit untuk dijelaskan. Sore harinya, Raka akhirnya dipulangkan. Saat mobil memasuki kampung, puluhan warga sudah berkumpul di depan rumahnya. Begitu pintu mobil terbuka, ibunya langsung berlari. "Raka, nak." Beliau memeluk anaknya erat-erat. Tangis keduanya pecah. Ayah Raka hanya berdiri beberapa langkah di belakang. Matanya berkaca-kaca. Ia memeluk Raka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa tetangga ikut menangis melihat momen itu. Di ruang tamu,
Pandangan Raka berhenti pada sesuatu. Selembar kain kafan yang masih terlipat rapi. Di sampingnya ada ember, kapas, dan perlengkapan pemulasaraan jenazah. Raka menatap ibunya. "Bu, itu buat siapa?" Ibunya menangis lagi. Kami pikir kamu sudah nggak ada, nak. Perangkat desa bilang, kalau 4 hari belum ketemu, kami harus siap menerima kenyataan. Raka menundukkan kepala. Dadanya terasa sesak. Kalau saja semalam ia naik kereta itu, mungkin kain putih itu memang akan dipakai untuk dirinya. Beberapa hari berlalu, tubuh Raka mulai pulih, namun ada sesuatu yang belum benar-benar pergi. Setiap malam, ia sering terbangun karena mencium aroma melati. Kadang saat sedang sendirian di kamar, ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, ia bermimpi kembali berada di pohon besar itu. Di kejauhan, kereta emas yang sama terlihat berdiri diam. Pintunya terbuka, namun kali ini tidak ada suara yang memanggil. Hanya seorang perempuan bermahkota yang memandangnya tanpa berkedip. Ketika Raka membaca doa dalam mimpinya, kereta itu perlahan menghilang, dan sejak malam itu, mimpi tersebut tidak pernah datang lagi. Sekitar seminggu setelah kejadian, Raka akhirnya bertemu kembali dengan Dimas, Fajar, Nina, dan Maya. Mereka semua masih terlihat trauma. Ternyata setelah Raka menghilang, Maya mengalami kesurupan saat dievakuasi untuk turun gunung. Awalnya ia hanya menangis tanpa henti. Namun ketika rombongan melewati sebuah petilasan yang terdapat patung petilasan Eyang Semar, Maya tiba-tiba berhenti berjalan. Tatapannya kosong. Ia menunjuk patung itu sambil berteriak, Itu yang ikutin." Beberapa warga langsung menenangkan Maya. Karena jaket merah yang tadi sempat dilepas sudah dimasukkan kembali ke tubuhnya akibat udara yang dingin. Maya kembali meronta dan berbicara dengan suara yang bukan suara dirinya. Seorang juru kunci yang kebetulan berada di sekitar lokasi meminta jaket merah itu dilepas. Anehnya, beberapa menit setelah jaket itu diganti dengan jaket berwarna gelap, Maya perlahan sadar. Ia tidak mengingat apapun. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, Raka kembali menemui seorang sesepuh yang tinggal di lereng Gunung Arjuno. Setelah mendengar seluruh ceritanya, sesepuh itu hanya menghela nafas panjang. "Ya, gunung selalu punya aturan, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati, nak." Beliau kemudian menjelaskan bahwa masyarakat sekitar sejak dulu mengenal sebuah kawasan yang sering disebut Alas Lali Jiwo. Konon, tempat itu bukan sekedar hutan, melainkan wilayah yang dipercaya bisa membuat orang kehilangan arah, waktu, bahkan kesadaran. Sesepuh itu juga menyinggung satu pantangan lama yang masih dipercaya sebagian warga. Ketika ada pendaki perempuan yang sedang datang bulan, sebaiknya rombongan lebih menjaga sikap, ucapan, dan tidak melakukan tindakan yang dianggap melanggar adat setempat. Kepercayaan itu hidup turun-temurun di masyarakat, meski setiap orang bebas menyikapinya sesuai keyakinannya masing-masing. Raka tidak berani memastikan apakah semua itu benar. Yang ia tahu hanya satu, selama 4 hari,
Ia merasa benar-benar berada di tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak kejadian itu, Raka masih sesekali mendaki. Namun kini, setiap kali menginjakan kaki di gunung, ia selalu mengingat satu pesan yang pernah diucapkan seorang bapak tua di pos pendakian. Gunung bukan milik kita. Kita hanya tamu. Dan tamu yang baik adalah tamu yang tahu cara menghormati rumah yang sedang ia datangi. Sejak saat itu pula, Raka percaya bukan semua jalan di gunung bisa dilihat dengan mata. Dan tidak semua yang tersesat sebenarnya sedang berada di dunia yang sama. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Banyuwangi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah horor terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.